A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Imam Muslim. Perlu disampaikan, pembacaan ini dalam bentuk ringkasan tetapi tidak mengurangi makna dan maksud dari isi kitab tersebut. Baik, halaman 1215 tentang Dajjal dan Jasasah. Dari Abdullah ibn Amru mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, Dajjal akan keluar, kemudian menetap selama 40 lamanya, enggak disebut 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa ibn Maryam. Kemudian Dajjal dihancurkan dan dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian 7 tahun manusia hidup tentram tanpa ada permusuhan. Berarti Nabi Isa sebagai pemimpin dunia, sebagai penguasa dunia. Lanjut lagi halaman 1221. Ada orang Kristen bernama Tamim Ad-Dari, tapi dia masuk Islam, alhamdulillah. Dia menceritakan kepada Rasulullah SAW ketika Tamim Ad-Dari berkunjung ke Madinah. Dia bilang begini, saya naik perahu, naik kapal berarti ya, bersama 30 orang laki-laki dari suku Lakhem dan Juzam. Sebulan mereka menghadapi gelombang. Terus mereka masuk ke sebuah pulau. Dan di pulau tersebut ada makhluk yang berbulu, sangat lebat. Nggak bisa dibedain mana depan, mana belakang. Pasukannya Tamim bertanya, ente ini apa? Makhluk itu bisa ngomong. Dia bilang, saya Jasasah. Jasasah itu apa? Tanya lagi. Dia nggak perlu menjawab pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Jasasah ya Jasasah, kan begitu. Jasasahnya bilang, wahai manusia, pergi sana ke sebuah biara. Ada laki-laki satu orang, dia sangat mengharap berita dari kalian. Ketika Jasasah menyebutkan itu, pasukan Tamim Ad-Dari khawatir ya, karena gede itu makhluk, entah setan entah apa gitu. Khawatir lah pokoknya, gak aman kali. Dilanjutkan lagi, sesampainya di biara yang dimaksud, ternyata ada satu orang sangat keker, gede, dan kami gak pernah ngelihat orang segede dan sekeker itu. Dibelenggu tangan, leher, kaki semuanya. Terus kami bertanya, wow, kau ini siapa? Orang itu gak menjawab, itu Dajjal padahal. Dia jawabnya bukan saya adalah Ano, bukan. Malah dia jawabnya, ente semua udah mampu memperoleh informasi dari saya. Sekarang kasih tahu saya, kalian ini siapa? Pasukannya Tamim menjawab, kami orang Arab, kami naik kapal terus menghadapi ombak gede selama 1 bulan. Kami mendarat di pulau ini dan kami lihat dan bertemu makhluk berbulu lebat, katanya Jasasah. Kemudian lelaki itu, Dajjal maksudnya ya, nanya lagi, coba beritahu kepada saya tentang kebun korma Baisan. Pasukan menjawab, yang kau maksud apanya nih? Kata si Dajjal itu laki-laki, saya tanya kepada ente semua, apakah kormanya itu masih berbuah? Pasukan menjawab, ya masih berbuah. Kemudian Dajjal si laki-laki tadi
menjawab lagi. Pohon itu sebentar lagi nggak berbuah. Kaget semuanya nih orang. Kemudian Dajjal itu atau laki-laki itu bertanya lagi. Kalau Danau Tobariah gimana Danau Tiberias? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya airnya masih ada nggak? Kata pasukan, airnya masih banyak. Dajjal bilang lagi, airnya sebentar lagi habis. Makin kaget tuh orang-orang. Si laki-laki tadi nanya pertanyaan berikutnya. Coba beritahu saya, kasih tahu saya tentang mata air Zuhor. Ente nanya gimana sih maksudnya? Maksudnya di sono ada airnya enggak dan orang-orangnya masih pada nanam kagak? Kamu jawab ya iya masih, orang-orang masih pada bercocok tanam. Oh begitu. Itu enggak dibantah ya. Cuma sampai situ. Pertanyaan terakhir, laki-laki itu nanya, coba kasih tahu saya tentang seorang nabi yang ummi. Maksudnya enggak baca tulis ya. Dia udah berbuat apa aja? Pasukan menjawab, nabi itu sudah hijrah dari Mekah dan menetap di Madinah. Si laki-laki tadi nanya lagi, apakah nabi tersebut dimusuhin oleh orang-orang Arab? Kata pasukan Tamim, ya, nabi itu dimusuhin rame-rame. Terus laki-laki itu menjawab, terus upaya nabi itu bagaimana dalam menghadapi orang-orang Arab yang musuhin nabi dan sahabatnya? Kata pasukannya Tamim, nabi itu telah sukses karena orang-orang Arab yang mendukungnya dan patuh kepada nabi tersebut. Apa benar sudah begitu? Emang iya begitu. Dajjal terus jawab, sungguh lebih baik kalau mereka patuh kepada nabi tersebut. Oke, sekarang saya akan kasih tahu kepada kalian tentang diri saya. Dajjal pun menyebutkan informasinya. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal. Dan sebentar lagi aku atau saya akan diizinkan oleh Allah keluar. Terus saya keluar. Kemudian saya jelajahin bumi. Sehingga gak ada satu kampung pun yang gak aku mampir ke dalamnya selama 40 malam kecuali Mekah dan Madinah. Saya dihalangin memasukin keduanya. Setiap saya mau masuk ke satu di antara dua itu, ada malaikat menghadang dengan pedang yang terhunus di setiap penjuru Mekah dan Madinah. Nama lain Madinah ada Thaibah, itu kata Nabi ya. Ini riwayat Fatimah binti Qais. Ini adalah Thaibah. Bukankah saya sudah kasih tahu kepada kalian? Orang-orang jawab, ya. Itu kata Nabi, bukankah saya sudah kasih tahu kepada kalian? Iya, betul. Perlu disampaikan bahwa ucapan Tamim Ad-Dari sebelum beliau bertemu dengan Nabi beberapa waktu, belum lama banget, menceritakan perihal Dajjal kepada para sahabat dan ceritanya sama. Subhanallah, itulah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ringkasan ya. Baiklah, itu ringkasan tentang Dajjal. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, mudah-mudahan Allah mengasihani kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik.